Halo, maaf Pak, ini kelompok 12 belum ada yang bisa saya kirim lewat laptop, saya kirim file lewat Bapak bisa? Halo Pak. Ya. Dari kiri. Saya kirim ya Pak, maaf sebentar. Oke. Udah kelihatan belum ya? Tidak, Pak. Udah kelihatan ya? Nah, ini langsung dijadikan satu ya kerjaannya. Siapa yang kompilasi itu? Mana kelompok 12? Yang kompilasi siapa? Santi pakainya. Santi. Enggak, pembagian tugasnya gimana? Mekanisme pembagian tugasnya. Jadi masing-masing nyari
yang di situ Pak, konteksnya yang di sini. Dari Yang dokumen file, itu. iya yang di file dokumen itu. Enggak, maksud saya kalau misalnya ada 20 dokumen, kalian ada berempat, kan berarti tinggal bagi 4 tuh. Masing-masing megang 5 dokumen. Ya. Nah, ini sekarang mekanismenya gimana? Apa sesempatnya aja yang ngerjain? Awalnya kita ngerjainnya itu dari yang reflex itu Pak, dibagi 5. Terus pas ngeliat yang YouTube Bapak tuh yang kelompok 7 Pak. Jadi salah taunya ternyata. Jadi yang sesempatnya aja. Sesempatnya aja nanti. Kalau tumpang tindih gimana? Ini pengerjaannya dari mana tadinya? Dari Google Sheet nggak? Atau masing-masing bikin Excel? Dari Google Sheet, Pak. Terus ini sekarang posisinya di download ya? Iya, Pak. Tadi harusnya sharing linknya aja, nggak usah ini. Kan bisa kalau sharing link saya bisa langsung lihat. Oke. Nah, pertanyaan saya gini. Ini izin ini tentang apa ini? Apa informasi yang muncul di izin prinsip? Ada yang masih ingat nggak? Ini kalau nggak ada, ini kan berarti nggak ada dokumen ya. Kalau nggak ada dokumen berarti kan Anda dapatnya cerita di dalam sebuah dokumen ya. Ini nggak ada yang jawab, gimana sih? Iya Pak, itu emang nggak ada dokumennya gitu Pak. Ya, berarti kan katanya, berarti ini Anda dapatnya cerita dari suatu dokumen ya. Iya, untuk yang izin prinsipnya Pak. Oke. Nah, kalau ini kan yang bawahnya ada dokumennya nih. Ya kan? Yang kembali menjadi tanah negara. Iya, ada Pak. Nah, ada nggak cerita di dalam dokumen ini kenapa ini kembali jadi tanah negara? Nggak ada yang jawab. Nggak ada ceritanya atau bagaimana? Kan nggak mungkin suatu keputusan atau jadi tanah negara. Kan pasti ada mengingat, menimbang, segala macam. Siapa yang bisa jawab? Mohon maaf Pak, itu karena tidak dapat melanjutkan penyelesaian dari izin lokasi, maka dari itu kembali menjadi tanah milik negara. Diceritakan di sini, diceritakan karena tidak dapat apa tadi? Jelaskan apa tadi? Penyelesaian izin lokasi, Bapak.
Jadi kan ketahuan nih kenapa dia menjadi tanah negara, ya. Bisa dimasukkan di sini atau atau Anda buat keterangan lagi di sini, keterangan, ya. Nah, ini pindahkan. Boleh dimasukkan ke dalam ini karena ini adalah suatu peristiwa hukum, ya. Boleh ditaruh di luar, ya, di dalam keterangan, sehingga nantinya ketika Anda melihat atau mencocokkan dari satu peristiwa ke peristiwa lain, Anda tahu nih alasannya. Ini kenapa jadi tanah negara ya? Nah, alasannya ada di sini. Oh, ini alasannya. Ya, paham ya kelompok 12 ya? Tadi Mbak Manggar kelompok 12. Bukan, Bapak. Nah, gimana jadi kelompok lain yang jawab? Ini cerita yang nomor 4, kelompok 12. Cerita nomor 4 ini didapat dari mana? Itu saya dapat dari yang koreksi PTGAI, Pak. Lalu saya samakan dengan dokumen yang 2004 sampai dengan 2008. Koreksi folder maksudnya. Iya, folder. Nah, ini kan nggak ada keterangannya nih. Kamu kasih keterangannya di sini supaya nanti waktu kamu baca semua untuk bikin kronologis, kamu bisa lihat kaitannya. Ini ada di dokumen mana nih yang menyatakan bahwa tanah ini menjadi tanah garapan. Ya, baik, Bapak. Ya. Jadi baru berapa dokumen nih? Baru berapa? 1, 2, 3, 4, 18. Baru 18 ya. Kalau masih banyak itu. Maaf, Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Kalau untuk misalnya surat izin dari lingkungan dan lain sebagai halnya itu dimasukkan ke peristiwa nggak ya, Pak? Ya itu kan peristiwa hukum. Oke, baik, Pak. Kan surat izin kan nggak mungkin keluar kalau nggak ada permohonan kan? Ya, betul, Pak. Nah, dibaca surat izin. Saya kasih contoh ya. Nah, ini kelihatan nggak?
Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini surat dokumen, tapi juga ini sekaligus peristiwa hukum. Ya. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya itu ini. Ini peristiwa hukum. Ya. Tapi sekaligus dia juga dokumen. Ya. Nah, tapi di dalam peristiwa hukum ini, dalam dokumen ini banyak peristiwa-peristiwa hukum. Misalnya apa? Contoh ini. Ya. Berarti orang yang buat ini itu bekerja berdasarkan surat tugas. Cuma kan Anda nggak punya dokumennya. Ya. Jadi nanti ini ditulis surat tugas atas nama siapa untuk melakukan apa, tanggal berapa, gitu ya. Cuma dokumennya disilang karena Anda nggak punya dokumen. Ya. Nah, selain itu juga ada peristiwa hukum lain. Ini peristiwa hukum nih. Berarti Direktur Utama PT Guna Alam pernah membuat surat untuk mengajukan permohonan penelitian data yuridis. Ya, artinya di sini suratnya pasti permohonan penelitian data yuridis terhadap ini. Ya. Ada nggak suratnya? Nggak ada. Silang aja kalau nggak ada. Tapi peristiwanya ada, gitu. Ya. Nah, ini adalah objek yang diteliti. Objek yang diteliti, gitu ya. Ini juga peristiwa hukum. Oh, berarti tanah yang menjadi sengketa, tanah itu sudah ada sertifikatnya. Inilah sertifikatnya. Ya. Sertifikat dengan berita acara tahun 2020. Ya. Ini sertifikatnya. Berarti objeknya dua nih. Ya. Pertama sertifikat, kedua ini berita acara tanggal 20 Februari. Nah, kita lihat apa peristiwa hukum yang terkait. Lihat di sini. Nih, ini permohonan yang ditujukan oleh PT GAI ini, ya. Bahwa ternyata ada peristiwa hukum lagi, yaitu namanya peristiwa apa ini? Kegiatan pengukuran untuk pengembalian batas, ya, pengembalian batas. Nah, ini peristiwa nih dimuat, ya. Berita acara nomor sekian-sekian tentang pengembalian batas, pengukuran untuk pengembalian batas. Ini nomornya. Ada nggak dokumennya? Dicari dulu. Ya, ada nggak dokumennya? Kita lihat. Ada nggak dokumennya sekarang? Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini dokumennya nih. Ya. Ini dokumennya. Yang tadi itu, ini dokumennya. Berarti ada dokumennya. Dicentang. Ya. Nah, tapi di dokumen ini juga ada peristiwa hukum. Hati-hati, setiap dokumen ada peristiwa hukumnya. Ya, apa peristiwa hukumnya? Nih, berdasarkan permohonan pengukuran. Nah, berarti ada permohonan yang diajukan oleh Betty. Anda catat lagi tuh. Tanggal berapa nih permohonannya? Oh, nggak ada tanggalnya. Ya. Nggak ada tanggalnya, berarti ada permohonan pengukuran pengembangan batas. Pelakunya siapa? Betty. Siapa lagi? Polda. Ibda Supadi. Gitu ya. Nah, suratnya punya nggak? Nggak punya. Udah kosongin. Gitu. Nah, kalau nggak ada tanggalnya, ini akan ada permohonan, tapi nggak ada tanggalnya. Dikeluarkan dulu dari tabel. Bikin tabel yang memang nggak ada tanggal. Khusus nggak ada tanggal. Hanya perkiraan aja. Perkiranya di mana? Lihat di tahun surat. Tahun suratnya 2020. Berarti permohonan ini kira-kira tidak jauh dari 2020. Ya. Nah, nanti kalau dokumen itu udah lengkap semua, baru kita bisa masukkan peristiwa-peristiwa tanpa tanggal ini, baru bisa kita sisipkan. Dia masuk ke kolom yang mana gitu ya. Supaya nanti, jadi jangan ada satu cerita pun yang terbuang. Di surat ini juga ada peristiwa nih. Nih, ini peristiwanya lagi nih. Ya. Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan nomor sekian tanggal sekian telah melaksanakan pengambilan data situasi pengecekan. Ya, ada nggak dokumennya? Nggak ada, karena kita baca peristiwa hukum ini kita baca dari dokumen. Ya,
Bukan dia tidak dalam bentuk dokumen yang terpisah, tapi informasinya include masuk ke dalam dokumen. Kalau dia ada tanggalnya, jadikan satu ke dalam tabel. Tapi kalau dia nggak ada tanggalnya, keluarkan dulu. Ya, nanti, tapi dicatat dulu, tapi dikeluarkan dalam bentuk tabel yang tanpa tanggal. Ya. Kemudian, apalagi nih peristiwa yang lain? Oh, ini ada lagi nih peristiwa nih. Bapak mau nanya dong. Ya. Kalau misalkan kita udah mengeluarkan peristiwa yang nggak ada tanggal itu ke tabel yang lain, ntar di akhirnya tetap digabung atau tetap terpisah, Pak ya? Nah, itu makanya nanti kalau semua dokumen itu sudah tertata, gitu ya, yang dengan tanggal ya, kalau yang dengan yang dokumen atau tanpa dokumen, sepanjang dia ada tanggal, jadiin satu tabel, ya. Iya, Nanti kalau semua itu sudah tertata, ya, per tanggal sudah tertata, Anda akan punya cerita lengkap, ya. Nah, pada saat Anda melihat tabel yang tanpa tanggal tadi, Anda sudah bisa tuh memasukkan ini perkiraan terjadinya kapan. Tuh. Saya kasih contoh. Peristiwa ini, ya, berita acara ini logikanya nih ya. Berita acara ini kan diterbitkan tanggal 20 Februari 2020. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang peristiwa ini nih ada permohonan kepada Polda untuk melakukan pengukuran, kan nggak ada tanggalnya, ya kan? Tapi logika Anda harus jalan. Kira-kira peristiwa ini lebih dulu ada atau setelah surat ini? Lebih dulu, Pak. Nah, itu Anda kan sudah bisa memperkirakan, ya kan? Ya, benar, Pak. Nah, nanti kalau sudah jadi semua peristiwa yang kita keluarkan ini, baru kita sisipkan, ya, sebelum dokumen ini letaknya, berarti cerita tentang ini letaknya adalah sebelum dokumen ini. Kalau sesudah, Anda salah, ya. Oh iya, baik, Pak. Nah ini juga nih, ya, berbawa berdasarkan surat dari kepala kantor telah melaksanakan pengambilan data situasi. Tanggal berapa nih? Tanggal 19. Berarti surat peristiwa ini ada sebelum surat ini keluar, karena ini tanggal 20. Ya. Nah, di sini suratnya tanggal 19. Berarti sebelum surat ini ada satu peristiwa, namanya peristiwa surat dari Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pengambilan, telah melaksanakan pengambilan. Berarti ini surat keterangan nih. Karena disebut telah melaksanakan pengambilan. Artinya surat keterangan. Ya. Ada lagi nggak peristiwa? Oh, ada nih. Nih, peristiwa hukumnya. Ya. Waktu terjadi pengambilan pengukuran, rupanya ada saksi. Ya, ada pelaku, ada saksi. Pelakunya saksi, Nalis sama Nasam. Kemudian yang nunjukin Nalis sama Nasam disaksikan oleh Romli, suaminya Betty. Harus jelas disebut itu. Dan tim Polda Metro Jaya. Tapi kan ini nggak ada tanggal, ya. Ada kemungkinan sebelum surat ini, sebelum tanggal ini. Kenapa? Karena bahasanya telah melaksanakan. Berarti waktu pelaksanaan ini ada peristiwa. Ya, ini diletakkan di luar tabel karena tanpa tanggal. Digantung dulu gitu loh ceritanya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Nah, kenapa seperti itu? Supaya Anda nanti, ini kan sekarang masih tahap awal nih, ya. Kita menyebutnya ini namanya tahap rekonstruksi dokumen. Nah, setelah rekonstruksi dokumen, udah lengkap semua, ya, udah lengkap semua. Menurut Anda udah lengkap semua, Anda akan saya minta nanti untuk melakukan penafsiran lebih lanjut. Apa misalnya? Jadi peristiwa hukumnya, peristiwa yang terjadi apa sih dengan dokumen-dokumen itu, ya?
Ada nggak peristiwa pidananya? Ada nggak peristiwa perdatanya? Nah, nanti tahap berikutnya lagi, saya akan tanya. Anda gimana caranya Anda nolong klien Anda? Ya, karena PT GAI itu klien Anda. Dr. Andes Ardianta itu klien Anda. Ya. Nanti akan terus berlanjut itu. Nah, dasarnya adalah tabel ini. Ya, paham ya kelompok 12 ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Kelompok 12 ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang ditanyakan? Jadi yang namanya Rasid masih belum ada ya? Belum ada, Pak. Dia emang nggak bisa masuk. Apa alasannya? Ngasih alasan cuman bilang nggak bisa on cam doang, Pak. Nggak bisa outline atau nggak bisa on cam? Nggak bisa online, nggak bisa masuk Zoom, nggak bisa ikut ini. Ya, saya kasih tunjuk ini ya. Karena saya harus fair soalnya ngasih nilai. Oke. Sekarang kalau saya kasih nilai teman-teman yang lain, ya, sedangkan si Rasid nggak ada komentar, kira-kira saya mau kasih berapa ini? Nah, ini teman satu tim dah yang ngomong. Ini nilai maksimal 10. Sepantasnya aja Pak, karena dia tidak mengikuti kan. Nah, tapi kerja nggak? Kerja Pak. Kerja. Iya. Cuma hari ini nggak mengikuti ya? Iya Pak. Oke, 8. Terima Ya. kasih Pak. Jadi Pak. ini nanti ya. Itu kan nama saya belum lengkap sebetulnya. Mana? Pengen ngasih nama lengkapnya sih, Pak. Rizky Akbar. Oh, ada M-nya. Enggak, jadi ada Rizky Akbar Wirahendra, Pak. Kamu apa? M. Enggak pakai M. Jadi Oh, nggak pakai? Rizky Akbar Wirahendra. Nama di absen kayak gitu? Iya. Wira spasi Hendra. Nyambung. Enggak, di spasi, Pak. Gitu. Iya, gitu, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi perhatikan nih ya. Ini nilai tugas semua sampai 14 kali. Ya, tiap minggu. Nah, nilai ini nilai maksimal. Jadi kalau lengkap 10 semua gitu ya. Ini aja contohnya ini, contoh. Ya, kalau dia cuma dapat 5 gitu ya, nanti itu akan dipotong setengah. Karena kan patokannya 50%. Baru nanti saya isi nilai UTS, isi nilai UAS. Baru muncul nilai aslinya. Itu nanti ya. Oke, kelompok 12 cukup ya? Ya, Pak. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. ya silakan kalau mau keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live Pak. Terima kasih Pak. Kelompok berapa tadi? Mbak Manggar? Kelompok 5. Iya, Bapak kelompok 5. Ya, oke. Ada yang bisa di-share ya? Bisa Acan yang nge-share, Pak. Andi Chani. Udah, ini shareannya. Iya, Pak. Iya, Bapak. Hadir semua nih. Hadir, Pak. Coba turun ke bawah. Terus.
Pelan-pelan aja. Untuk yang 2005 itu yang nyempil Pak, itu di antara 2020 itu karena saya kurang pindahin ke atas Pak. Tadi saya lupa. Oke, ya penting. Udah habis. Sudah Bapak. Iya Pak, Balik ke sudah. atas. Balik ke atas. Oh, Andi ini cewek ya? Iya Pak. Oh, tadi saya panggil Mas Andi loh. Nggak apa-apa Pak. Oke, terus paling mentok paling atas. Saya mau lihat. Nah, ini saya mau lihat. Kenapa Anda membatasi kelompok ini membatasi dari 64 ke 2008? Karena pada saat ini folder yang lagi kita kerjakan itu di tahun 1964 sampai 2008 itu belum pindah kemana-mana Pak, gitu Pak. Lalu juga di dokumen masih ada yang di XX itu karena kita belum ngecek apakah dokumennya ada apa tidak gitu Bapak. Berarti Anda ngerjakan per folder ya? Iya Bapak. Kan, tapi ada beberapa dokumen yang di luar folder kan? Iya, itu yang ada beberapa dokumen yang sudah di luar folder, lalu yang ada tanda bulat-bulat itu ada dokumennya yang di luar folder, Pak. Jadi mungkin ada kesalahan berarti Pak ya, mengenai judul ini ya Pak ya? Enggak, saya agak khawatir begini. Ini kekhawatiran saya. Karena kan sebenarnya yang buat seperti ini, buat modelnya itu tergantung kelompok itu nyamannya gimana. Kalau kamu nyamannya begini ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kekhawatiran saya nanti pada saat nanti membaca dokumen lain, pikiran itu terframe dengan kronologis hanya di 64 dan 2008 gitu. Padahal kan tadi ada tuh dokumen di 2020 kan? Iya Pak. Saya cuma khawatir, tapi kalau Anda nggak masalah dan nyaman dengan model seperti ini ya nggak apa-apa. Terusin aja. Yang penting Anda paling penting tuh Anda nyaman ya, karena kalau sudah nyaman berarti Anda bisa menjelaskan ya. Iya Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ini nih ke ke Mbak Andi dulu. Ini nomor 2 ya, 1966 dan 1975. Ada dokumennya, SK Fina, ada isi dokumennya, tapi peristiwanya hanya satu, pembebasan tanah. Tadi. Kalau dari kronologis, dari draft kronologis yang PTGAI, iya Pak. Nah, kalau Anda baca ini sekarang, Mas Hambali, ya. Kalau Mas Hambali baca ini, baca nomor 2 ini ya, ini satu perbuatan hukum atau 2 perbuatan hukum? Satu Pak. Kan tahunnya 2. Apa ini 1966 sampai dengan 1975? Ini sampai dengan atau dan? Dan Pak di Dan ya? kronologisnya. Ya. Nah, kalau dan artinya apa? 2. 2 Pak. 2 perbuatan hukum kan?
Iya, Bapak. Nah, Anda bisa, walaupun dokumennya satu. Walaupun dokumennya satu nih, ya. Anda pisah berarti 66, bawahnya 75. Kalau Anda lihat, kalau nanti yang baca ngelihat oh, nomor dokumennya sama, oh berarti dua perbuatan hukum dengan dokumen yang sama. Ya, karena ini dua perbuatan hukum nih. Ya. Ntar di ini ya, dipisah ya. Baik, Pak. Ditandain dulu aja, ditandain dulu. Ini yang nomor 4 yang tadi Mbak Manggar jelasin ya, Iya, Bapak. yang kembali ke tanah negara. Iya, Bapak. Iya. Nomor 4, lalu di bawahnya kan ada berakhirnya SK Kinak, itu maka dengan itu tanah garapan itu kembali menjadi tanah negara. Kelanjutannya. Oh ini ya, yang Iya, nomor Bapak. 5 ya. Iya, Bapak. Dan dua-duanya ini nggak ada tanggalnya. Tidak ada, Bapak. Ini kan ada dokumen nih, ada keputusan menteri. Oh iya. Aduh. Ah, Iya, Bapak, saya baru sadar, Pak. Iya, Pak. di keputusan menteri kan masa nggak ada tanggalnya? Iya, Bapak. Nah, berarti muat tanggalnya. Jadi pas peristiwa ini, ya mulai sah dia menjadi milik negara, tanah negara, tertanggal berdasarkan dokumen ini. Ya, Iya, Pak. nah berarti dari tanggalnya nih. Tandain dulu, nanti dicek ke dokumennya tanggal berapa. Nah gini, saya mau tanya, terserah siapa yang jawab. Oke, saya mau tanya begini. Apakah, tadi kan saya jelasin ke kelompok 12, ya. Peristiwa hukum yang tidak ada tanggalnya dipisahkan ke dokumen, ke tabel yang lain. Nah, kelompok ini tetap ingin menjadikan satu dokumen. Sepertinya iya, Bapak. Soalnya biar lebih berurut seperti itu, Bapak. Ya nggak apa-apa, itu pilihannya. Nanti itu akan terbukti benar atau tidaknya ketika Anda buat kesimpulan. Tapi masih jauh gitu. Tenang aja, itu masih jauh. Kita beresin tabel dulu. Nomor 9 juga nggak ada tanggalnya ya. Tidak ada, Bapak. Nah, nggak ada tanggalnya, nggak ada dokumennya, dapat informasi dari folder kronologis itu. Iya, Bapak. Tahunnya pun juga nggak terbaca. Tidak ada, Bapak. Oke, turun. Taruh. Saya tadi lupa. Ini maksudnya bulat-bulat apa ya? Bulat-bulat itu ada dokumennya, tapi karena kita belum melihat dokumennya lebih lanjut, Bapak, jadi kita belum memasukkan dokumennya. Oke. Nah, ini nomor 20. Nomor 20 pihaknya kosong nih. Ini padahal ada nama kan? PT Guna Alam kan bisa dipindah Iya. ke sini sama pihak. Iya, Bapak. Ya. Iya, Pak. Kalau nama pihak dipindah ke sini, berarti nanti harus dikasih keterangan nih. Peristiwanya sebenarnya peristiwa apa sih yang terjadi? Ya. Ya berarti itu total SPH yang dimiliki gimana ya, Pak? Gimana? Mau ngomong apa tadi? Kalau pihaknya yang dipindah berarti PT Guna Alam ini tetap ada di peristiwa atau nggak usah ditulis ya, Pak? Kalau nggak usah ditulis, kira-kira tergambar nggak peristiwanya? Enggak. Iya, tidak, Pak.
Berarti tetap ditulis. Ya, baik Cuma Bapak. di kelompok nama dia tetap harus diisi. Terus turun ke bawah. Ini yang dari 38 belum selesai ya? Iya Pak, saya juga udah ngerekap dokumen yang ada di G Drive. Itu dari tanggal 2016 saya juga belum ketemu. Dari tahun. Oh iya, dari tahun. Tapi tanggalnya ada. Cuma dokumennya, peristiwanya belum lengkap. Ini memang belum kelihatan. Iya, tanggalnya ada di draft kronologis. Nah, 57 ini apa maksudnya? Fakta tidak sesuai. Siapa yang bisa jawab? Ini nomor 57, fakta yang tidak sesuai. Maksudnya apa ya? Yang buat ini siapa yang buat? 57 ini. Saya, Yang Pak. Sambali. Ya. Ya, maksudnya fakta yang tidak sesuai, maksudnya apa Mas Sambali? Itu di kronologinya sih dijelasin, Pak. Setelah menerima fotokopi yang dibawa oleh saudara Ahmad Dasuki itu mengatakan lokasinya tidak sesuai dengan fakta. Oh, keterangannya ini. Iya, iya, Pak. Sebelahnya. Oh. Makanya di itunya tulisannya fakta yang tidak sesuai. Nah, kalau yang nomor 61? Itu jawaban dari yang sebelumnya, Pak, yang 60 itu. Yang mana ini? Ya, yang permohonan bantuan penjelasan atas gambar situasi SHM 234. Nah, selanjutnya itu jawabannya, Pak. Kalau saya tanya, ini permohonan ditujukan ke siapa? Ke ini, Kan Pak, Kepala Kantor BPN Kota Depok. Nah, tulis di sini. Oh iya. Karena kan ditujukannya Kota Depok kan, BPN kan? Iya, BPN Kota Depok. Nah, terus yang buat surat ini siapa? Buat surat ini si ini, Pak, yang saudara Ahmad Dahlan Idan ini. Bukan Ardianta, bukan? Bukan, Pak. Nah, kalau kayak gitu berarti ditulis di sini. Ya, pelakunya siapa ini? Karena saya agak punya asumsi kayaknya 25 Februari sampai 26 Februari ini surat permohonan yang tadi dokumennya saya tunjukin dulu. Karena melihat bulan dan tahunnya nih. Kayaknya. Karena kan saya nggak baca dokumen, Anda yang baca. Ya, jadi nanti dikasih keterangan di kolomnya mengenai para pihak. Ditujukan ke siapa, ya, terus siapa pengirimnya, siapa yang meminta permohonan. Supaya nanti ketika Anda membaca dokumen lebih lanjut, nanti akan ketemu tuh kaitannya dengan siapa. Baik, Pak. Nah, ini juga bawahnya berarti.
Ini cumanya tulisannya kepala BPN. Kepala Kanwil BPN atau BPN pusat. Harus jelas loh. Karena ini kan ada BPN pusat, ya. Ini nomor 56, coba lihat, 56. Ada BPN pusat. Nah, ini sekarang di nomor 62, BPN apa nih? Kanwil atau pusat? Lihatnya di kop surat Ini itu. tulisannya surat di sini permohonan ya? Hah? tulisannya di sini kepala kantor BPN doang, Pak. Oh, berarti BPN pusat. Ya, Udah selesai minum 3 ya? iya, Pak. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nanti cukup jelas ya dari tadi ya, dari apa? Dari kelompok 12 juga udah banyak tanya tadi kan? Iya, sudah, Bapak. Oke. Udah ya, cukup. Oke. Iya. Saya dulu kelompok lupa lagi. 5 ya. Kelompok 5 hadir semua ya? Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Oke, cukup kelompok 5. Baik, terima kasih, Bapak. Saya izin live ya, Pak. Ya, silakan. Pak, terima kasih, Pak. Saya izin live. Oke. Oke, ada lagi nih kelompok berapa? Iya, selamat sore Bapak. Kami dari kelompok Ya. 9. Kelompok 9. Bentar, saya lihat list dulu. Kelompok 9. Siva Ardelia, Iya, hadir, Bapak. Mutiara Salsa, Hadir, Pak. Muhammad Fajar, Hadir, Pak. Rifki Fabian. Hadir Pak. Oke. Nah, mana progres tugasnya? Coba di share. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Sudah terlihat Pak? Tunggu bentar ya, tunggu sebentar. Bentar aja, bentar. Baik Pak. Oke. Turun ke bawah pelan-pelan, Mas. Jangan cepet-cepet, pelan-pelan. Terus. Pelan-pelan aja, turun pelan-pelan.
Stop. Nomor 30 ini menurut kok nomor 30? Nomor 18, sorry. Nomor 18 ya. Ada berapa pihak di dalam peristiwa nomor 18 ini? Siapa mau jawab? Saya coba jawab, Pak. Ya. Kalau berdasarkan di akta, Pak, itu PT Ridho Buana Rizky Mandiri, Pak, menghadap notaris Ambiati SH. Memang notaris bukan pihak ya? Yang buat akta siapa? Yang buat, notaris, Pak. Tulis. Baik, Pak. Supaya nanti Anda tahu bahwa akta ini notarisnya siapa, ya. Nah, kalau terjadi kesalahan dalam akta, Anda tahu nanti akan menggugat siapa, gitu. Jadi penghadapnya cuma satu. Yang menghadap cuma satu ya. Ini akta, ini akta ini ya, akta penonaktifan perusahaan ya. Iya, Pak, akta pernyataan nonaktif. Iya. Berarti kan cuma satu penghadapnya cuma satu kan? Iya, betul. Ya, penghadapnya cuma satu, pihaknya dua. Sama notaris. Jangan ditinggalkan itu. Sama nanti kalau dokumen juga begitu. Termasuk yang tanda tangan di dokumen juga harus dimasukkan namanya. Berarti ini ditambahin ya, Pak? Ya, di bagian pihak ini tambahin notaris. Notarisnya sebutin namanya siapa? Ini notarisnya siapa ini? Ambiati bukan? Oh iya, ini Ambiati. Ya, Ambiati. Nah. Kasih keterangan notaris. Oke, turun ke bawah. Terus 19 juga tuh akta, berarti kan ada yang buat. Bentar, stop. Apa itu UKL? UKL. Apa itu artinya? UKL itu apa artinya? Pak, coba jawab, Pak. Ya, silakan. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, Pak. Ya, gitu, Pak. Upaya pengelolaan. Nah, ini enggak kok, bukan P. Kalau UPL ya misalnya upaya pemantauan lingkungan cocok. Nah, ini UK. Ini UK ini. K-nya ini apa? Ini
saran saya kalau untuk istilah-istilah yang seperti ini ya dipanjangin aja. Saya khawatir Anda lupa ntar gitu. Sekarang aja saya tanya belum belum bisa jawab. Yang baru bisa jawab baru UKL-nya doang, UKL belum tahu. Oke, terus nomor 22, andal itu apa andal? Analisis mengenai dampak lingkungan. Oh, andal. Bukan andal, Apa? amdal. Ya, TU ya. Ya, gampang ya. Aja. Ya, nanti ganti ya itu ya. Bukan andal, itu amdal ya. Pak, saya izin jawab yang UKL, Pak. Apa tuh? UKL itu upaya pengelolaan lingkungan hidup. Itu UPL. UKL? Apa memang gitu singkatannya? Memang seperti itu, Pak. Dari dokumennya emang disebutkannya gitu. Oh gitu, ya udah. Oke. Ini diganti amdal, Pak. Ya gantilah. Andal mana ada andal? Oke, terus turun ke bawah. Nomor 25, balik. Almarhum Dahlan nggak dimasukin. Itu biar almarhum ada perannya itu. Jangan dihilangin pelakunya. Apa gimana, Pak? Bisa diulang, Pak? Yang di kelompok para pihak itu almarhum Dahlan itu dimasukin. Terus turun. Sok. 26. Surat keterangan kepala kelurahan, Kedahan, kecamatan, Depok, dan daftar penggarap yang telah menerima ganti rugi dari PT Guna Alam. Berarti ada berapa pihak? Secara garis besar ada berapa pihak? 4 ya, Pak? 4 apa aja? Kepala kelurahan, terus kecamatan, penggarap, dan PT GAI. Ya, betul. Foto-foto kunjungan Pemda. Kunjungan dalam kerangka apa ini kunjungan? Ada disebutkan nggak di informasinya? Mana? Siapa mau jawab?
Nggak bisa jawab atau memang nggak ada informasinya? Halo? Iya Pak, saya lagi cek ini apa dokumennya Pak. Oh, Kalau di dokumen cuma ada fotonya aja, Pak. cuma ada fotonya aja. Iya, kayaknya. Tapi nggak ada disebutin dalam kerangka apa. Gitu. Nggak disebutin. Enggak. Nah, para pihaknya kan sudah ketahuan kunjungan Pemda. Oh iya, Tapi ada kan Pemda. Pemda dan Pemdai. Gitu. Oke, 29. 29 ini kan ada dokumennya kan? Iya, ada, Pak. Nah, 29 saya kayaknya seperti ingat itu. Coba tolong di stop share dulu. Ini bukan dokumennya, Iya, betul, Pak. ya kan? Ini petanya Pak, peta bidang tanahnya. Ya, dokumennya ini kan? Iya. Iya. Betul. Sama satu lagi ada fotonya Pak dari kelurahan. Nah, enggak, saya akan tunjuk begini. Kalau peta bidang tanah, ini kan ada nomornya nih. Lihat nggak? Iya, lihat, Pak. Ya kan? Ya, ini informasinya. Berarti peta bidang tanah di sini. Nah, mana pihaknya? Nah, ini pihaknya nih. Itu ada namanya tuh. Ini bisa digedein nggak ya? Aduh. Nah, itu Budi, siapa itu? Budi, oh, yang gua mungkin lebih jelas. Budi atau Buddha sih? Ya, tapi paling enggak ini kan ada pihaknya masih. Ya, paling enggak masih ketahuan Kantor Pertanahan Kota Depok. Nah, itu tulisannya Kantor Pertanahan. Berarti pihaknya adalah Kantor Pertanahan Kota Depok. Ini dokumennya keluar tanggal berapa? Ini ada tanggalnya nih. Nah, ya kan? Perhatiin kan? Lihat kan? Iya, Pak. Nah, jadi, coba share lagi. Nah, ini peta bidang. Nanti peta bidang ini yang kamu lihat, ya, kamu perhatiin. Tanggalnya ada, pihaknya ada yang buat surat tadi itu. Ya, berarti Kantor Pertanahan Kota Depok yang buat. Ya, ditandain. Nanti Ini dimasukin ke para pihak, Pak. Dimasukin di para pihak apa gimana, Pak? Iya dong, kan dia yang buat. Berarti pihaknya Kantor Pertanahan Kota Depok gitu, Pak. Ini peta bidang yang termasuk yang tadi kan? Iya, Pak. Mana ya? Nanti gini, dokumen ini kamu lihat yang tanda tangan siapa? Institusi. Kalau namanya nggak jelas, namanya nggak kelihatan, masukin aja institusinya. Ya. Karena ini dokumen nih. Kalau apalagi kamu checklist, ada dokumennya. Berarti ada yang buat dokumen itu. Nah, yang buat itulah kamu masukin. Paham ya? Pak Yani,
Maaf Pak, Oke. yang di nomor di tanggal 25 September itu di situ kan pihaknya digambar oleh, terus ada namanya, koordinator pemetaannya, sama diperiksa oleh Kapsudi. Itu semuanya berarti ditulis ya Pak? Nah, berarti masuk. Oh ya, baik. Ya, digambar oleh siapa gitu kan. Oke, terus turun ke bawah. Dan ini belum selesai ya? Ke bawah ya? Iya Pak, baru sampai Maret 2008. Oke. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyain ya? Pak, mungkin izin bertanya Pak, berarti tadi yang soal peta tadi itu ditulis para pihaknya, ini juga Pak? Yang di sini. Iya, prinsipnya begini. Ini kan dokumen, ya kan? Karena kamu checklist tuh, ya. Setiap dokumen, apalagi ini dokumen institusi, ya, pasti ada yang buat. Pasti ada yang buat. Paling tidak minimal nama institusinya, ya, minimal. Kalau tadi kan ada yang tadi saya share kan namanya nggak kelihatan tuh, tapi kan nama institusinya kelihatan. Nah, masukin aja nama institusinya. Baik Pak, baik. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Belum ada Pak. Oh, ya. Oke, kalau cukup saya lihat dulu sebentar. Ini boleh di close itunya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 9 Pak. 9. Hadir semua ya? Iya Pak. Oke. Ya, silakan. Kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, mau keluar boleh. Baik, kami izin ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. 4 Pak. Nah, saya cek dulu ya. Bapak 4 itu Brian Dwi Anugrah. Ada orangnya? Ada, Pak. Cela Ayu, Iya, Pak, hadir. Muhammad Rasid Herdiansa. Pak, yang Muhammad Fasid itu tukar sama saya, Pak. Oh, jadi apa? Jadi Anthony Dias Iskandar. Enggak. Yang Muhammad Fasid jadi ke kelompok 12. Oh iya. Anthony Dias. Diasnya pakai S apa pakai Z? Pakai S. Dias Iskandar. Sama ini Pak, mau nanya Pak. Kan saya waktu itu joinnya minggu kemarin telat ya, karena jadwal saya berubah. Jadi pas saya lihat absen di SIA, 50% gitu Pak. Karena di pertemuan pertama, kelas saya bukan di kelas Bapak. Itu jadi gimana Pak? Jadi hitungannya saya bolong 1 atau gimana? ya otomatis bolong 1 lah. Otomatis Apalagi bolong nih, iya, apalagi nih Jumat. Jumat itu sudah rekapan absen itu. Jumat itu terakhir rekapan absen. Tapi nanti saya coba rubah ya. Saya coba rubah. Kalau dia bisa dirubah berarti Anda selamat. Ya, tapi kalau nggak bisa dirubah ya berarti Anda bolong 1. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Oke, kasih Pak. Ya. Iya. Oke. Nanti hadir semua ya kelompoknya ya. Ya, Iya, silakan Pak, apa yang hadir. ya, ada progres yang mau di-share? Bapak, tapi maaf sebelumnya ini belum terurut, Pak, tanggal-tanggalnya.
Hanya kan saya waktu itu ngomongnya, tolong menggunakan Excel supaya Iya, kalau kan nomornya terbalik-balik itu bisa diurut secara otomatis kalau pakai Excel. ini Pak, soalnya kan masih buka-buka dokumen kita-kita. Jadi biar nanti bisa dikerjain bareng-bareng, jadi masih ngerjain di Google Doc. Iya, maksud kan Google juga punya ini, Google Sheet setara sama Excel. Oh iya Pak. Nah, pakai Google Sheet tadi harusnya. Jangan pakai Google Doc, tapi Google Sheet. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Cuma ini kan belum tuntas kan ya. Nanti tinggal dirapi-rapiin aja. Saya lihat logikanya dulu aja. Turun ke bawah pelan-pelan. Jangan buru-buru. Oke, nomor 2. Diterbitkannya izin prinsip. Izin prinsip atas apa nih? Ada informasi nggak di waktu baca peristiwa itu? Saya mau jawab. Sebentar ya Pak. Ya. Bapak, kalau di dokumen itu izin prinsipnya itu dari ini Bupati Bogor kepada pengurus koperasi. Ya, maksudnya izin prinsip dalam konteks apa? Izin prinsip untuk tanah, izin prinsip untuk apa, gitu kan? Ada informasi nggak? Nggak ada keterangan sih Pak, cuman dari siapanya dan kerjasama dengan siapa. Oh, hanya itu. Iya Pak. Oke, turun ke bawah pelan-pelan. Oh, stop, 4. Almarhum Dahlan Idan bekerja sama dengan PT Berkah dalam hal menyediakan tanah garapan. Ini konteksnya terbitnya GTG, Tata Guna Usaha. Tapi pihaknya cuma 2, Berkah dan BPN. Padahal Berkah kerjasamanya sama Dahlan tuh. Dahlannya disebut dong. Ya. Iya Pak, ditambahin. Terus ke bawah. Oke, sok tuh. Nomor 5. Diterbitkannya izin lokasi. Pemkot Depok ya, bukan BPN ya, bukan ya? Dicek dulu ya Pak, sebentar Pak.
Kalau yang di file Pak, Pemkot Depok, terus PT Berkah Cipta Mandiri sih Pak, cuman mungkin BPN juga bisa masuk deh Pak, karena dia Jangan. menerbitkan. Ini masukin para pihak itu hanya nama yang disebut dalam sebuah dokumen. Ya, kalau dia nggak disebut, jangan dimasukin. Nanti kira-kira namanya itu. Pak, tapi kalau dia tanda tangan dicantumin juga nggak Pak? Nah, dia tanda tangan masukin. Berarti kan dia yang bertanggung jawab. Setidaknya nama institusi setidaknya. Oke. Oke, turun ke bawah. Baik Pak. Stop. Nomor 7, penggarap. Ada berapa orang penggarapnya? Itu yang dokumennya ada banyak Pak, yang Heri Wijaya sama ada berapa orang tuh yang berkasnya ada banyak banget Pak. Ya, ini kan kalau kamu baca ceritanya kan adanya 56 surat pernyataan pelepasan tanah garapan dari pihak kedua, yaitu para petani atau penggarap. Nah, berarti ada berapa nama penggarapnya? Ada 56 Pak. Nah, tulis aja 56. Oh, ditulis 56. Oh, begitu aja Iya, Pak. Oh iya Pak. Itu aja. Terus. Oke, stop. Nomor 9. Itu akta nomor berapa? Setiap akta ada nomornya itu. Ya, kamu tandain aja. Nanti cari nomornya, tandain dulu. Taruh. Nomor 10. Terjadi operasi tanda garapan dalam bentuk dalam bentuk akta dan juga surat keterangan dari Heri. Coba naik ke atas. Aktanya ini akta apa? Akta notaris ya? Kalau akta biasanya akta notaris nih. Itu ada notaris Sambiati itu. Berarti kamu cari tahu tuh aktanya nomor berapa itu. SPH. Eh, 14. Perjanjian pengikatan jual beli. Dokumennya nggak ada. Ada dokumennya nggak itu? Perjanjian pengikatan jual beli PPJB ada dokumennya enggak? Halo?
Bentar, Pak. Kalau ada, ini kan PBJB ini pasti akta notaris nih. Nggak mungkin nggak akta notaris. Jadi kamu cari tahu tuh, nomor akta notarisnya berapa, siapa notarisnya. Ya, dikasih tanda aja. Nah, kasih tanda, nomor aktanya berapa, terus notarisnya siapa. Oke, nomor 23. Nomor 23 dimuat apa isi somasinya? Garis besarnya aja, isi somasinya apa ya? Bapak, tapi saya kan lihatnya di surat putusan. Nah, di surat putusannya nggak ada ini isi somasi surat yang PN Depok itu Pak, yang dokumen pertama banget pas buka itu ada surat putusan. Oh, dia nggak ada informasinya ya? Iya, nggak ada, cuma kronologinya doang. Ya, terusin. Ntar dulu, 43, 43. Ini para pihaknya siapa ini? Ini kan ada pengajuan surat permohonan izin. Yang namanya mengajukan kan pasti ada orangnya dong yang mengajukan. Itu belum selesai Pak, mohon maaf Pak. Yang Oh, belum 43. selesai. Iya Pak, Oh, belum iya, oke, selesai. oke. Ya, terusin.
Habis. Habis, Pak. Habis, Pak. Oke. Naik ke atas sedikit. Apa? Turun. Turun, bukan naik, turun. Nah, ini. Penerbitan surat keterangan lurah dan camat. Nggak ada nomornya. Ada mungkin, Pak, tapi kayaknya nggak saya masukin. Harus dimasukin. Nanti kamu kalau mau bikin gugatan, kan harus ada alat buktinya. Alat Berarti bukti harus ada nomornya. nomor suratnya juga dimasukin ya, Pak? Iya dong. Terus. Oke, naik. Naik, turun. Nah, itu keterangan IMB. Itu kan dokumen juga itu kan, pasti ada nomornya. Terus. Oke, habis. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Itu Pak yang dari, saya bingung yang surat putusan, kalau surat putusan pengadilan itu kan kronologi doang, nggak ada data-data yang selengkapnya gitu, nggak ada keterangannya. Kayak yang somasi tadi itu tuh nggak apa-apa Pak, dimasukin aja. Nah, jadi gini, di situ di berkas, di kumpulan berkas, ya kan, itu kan ada putusan ya. Saya kasih dia supaya kamu ini bisa lebih lengkap datanya. Ini dikeluarin dulu dong, di share dulu. Oke. Oke, ini kan putusan ya. Kamu perlu muat ini nomornya, ya, supaya tahu putusan apa. Ya, terus tanggal putusnya berapa, itu harus dimuat. Ya, tadi ada saya baca putusan pengadilan tapi nggak ada nomornya, nggak ada tanggalnya. Ya. Nah, sekarang gini. Di dalam putusan ini itu informasi peristiwa hukum sangat banyak, ya, sangat banyak. Kamu bisa lihat misalnya di tentang duduknya perkara, ya, misalnya begini. Nah, ini sertifikat, ya, sorry. Nih, sertifikat, ya. Berarti ada informasi bahwa tanah yang disengketakan itu adalah milik Nyonya Betty, dianggap milik Nyonya Betty Hendrawati, luasnya sekian, nomornya sekian, batas wilayahnya ini. Ini informasi nih, ya, harus dikumpulkan dari sini. Oke. Nah, terus ada informasi lagi. Informasi mengenai klien kita. Ya, klien kita itu kan Dr. Andes Ardianta. Itu klien kita. Nah, ini informasi. Tapi kan nggak ada tanggalnya ya. Nah, ini informasi di sini. Ya, nggak ada tanggalnya. Ini informasi, jangan sampai hilang. Artinya kalau tidak ada tanggalnya, tidak terdeteksi tahunnya berapa, kamu bikin tabel satu lagi tentang informasi-informasi yang kita nggak tahu lokusnya, nggak tahu tempusnya. Ya, karena di gugatan ini paling banyak informasi. Nah, rupanya ada juga di sini sertifikat hak guna bangunan dengan surat ukur, ya, atas keputusan kepala BPN milik siapa nih? Nah, ya, milik tergugat. Berarti ada surat ini nih. Ya, cuma ada tanggalnya, ya, ada tanggalnya, tapi kan kalian nggak punya dokumennya. Ya. Nah, ini dimasukkan ke tabel yang tadi. Kecuali kalau Anda ketemu informasi yang tidak ada tanggalnya, masukkan ke tabel yang kosong, yang khusus nggak ada tanggalnya. Jangan diapa-apain dulu.
Nanti setelah tabel yang tadi itu jadi semua, baru Anda akan punya pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang tidak ada tanggalnya itu akan diletakkan di mana. Ya. Apalagi misalnya. Jadi gini perlu dibaca pelan-pelan. Ya, sembari Anda mempelajari putusan. Yang sudah dimasukkan, nggak usah dimasukkan sampai double. Misalnya, nah ini somasi tadi kan tanggalnya, ya. Tentangnya apa? Ini ada tentangnya, ya. Tadi somasi ke-1, somasi kedua ada tanggalnya, ya. Ada tentangnya nih, agar tidak mendirikan bangunan di atas tanah milik penggugat. Nah itu informasinya. Ya. Artinya sengketa itu dimulai dari sini nih. Ini masukkan ke tabel tadi. Ya. Karena tanggalnya terlihat. Ya. Kalau tanggalnya nggak terlihat, masukkan ke tabel yang nggak ada tanggal. Paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Berarti kita bikin 2 tabel ya, Pak? Yang ada Ya, gini. Teknik yang saya kasih tahu tadi itu versi saya. Saya nyamannya seperti itu. Kalau saya jadi advokat, saya akan buat seperti itu. Tapi Anda nyamannya di mana? Kalau Anda nyamannya menjadikan satu, ya silakan saja. Cuma nanti konsekuensinya akan kesulitan ketika Anda membuat kronologis. Jadi saran saya dipisahkan. Ya. Nah, nanti dipelajari ya putusan ini ya. Dibaca isinya pelan-pelan. Oh iya, Pak. Ya, banyak informasi di sini soalnya. Jadi Anda harus tahu informasinya apa aja. Oke. Paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, saya rasa ya. Ini kelompok. Ya Pak, cukup. Ini kelompok berapa? 4, Pak. Hah? 4. 4. Ya. Oke. Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Ya, kita kasih nilai dulu. Oke, cukup. Kalau sudah ini, silakan tinggalkan ruangan, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, yo. Makasih, Pak. Yo.